to my channel. Let me introduce myself. My name is Arum Ramadina. On this occasion, I would like to present my previous teaching module. This teaching module is intended for grade 9 junior high school student in natural science subject. So, go straight to the first part. The first is learning material. In this teaching module, the material is an electrical circuit. Next is initial competency. This initial competency is the ability or competence that student must have before participating in learning in this teaching module. So, kompetensi awal yang harus dimiliki siswa yang pertama adalah mengetahui simbol serta peran baterai, lampu LED, saklar, kabel, dan resistor dalam rangkaian sederhana. Dan yang kedua, siswa dapat memahami konsep arus listrik dan tegangan secara keseluruhan. Next is the student profile of Pancasila. There are 5 profiles of Pancasila students reflected in this teaching module. The first is bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Number 2, bernalar kritis. Number 3, kreatif. Number 4, mandiri. And the last, bergotong royong. Next are the learning outcome and learning objective. For the learning outcome, students can make simple electrical circuit, understand the symptom of magnetism and electricity to solve challenges or problems faced in everyday life. Then for the learning objective can be seen on the slide. Next is the learning model. The learning model used in this module is inquiry-based learning. Okay, next is the learning method. The first learning method is orientation. Number 2, problem statement. Number 3, propose a hypothesis. Number 4, collecting data. Number 5, testing the hypothesis, and the last, conclusion. For the media or learning tool used, it includes several things as in the slide. Yang pertama, bahan dan alat praktikum seperti pada slide, lembar kerja peserta didik, video singkat rangkaian seri dan paralel, whiteboard atau papan tulis, kertas grafik atau tabel observasi, lembar soal evaluasi, buku teks dan referensi digital, laptop, serta proyektor untuk demonstrasi visual. Next is the learner target. There are 5 learner targets which can be seen on the slide. Next is meaningful understanding. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan memahami bagaimana listrik bekerja dalam kehidupan sehari-hari seperti pada rangkaian lampu di rumah atau alat elektronik. Pengetahuan ini itu membantu peserta didik membuat pilihan yang tepat dan aman dalam merancang serta menggunakan peralatan listrik secara efisien dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan praktikum sederhana, peserta didik dapat mengamati perbedaan karakteristik arus dan tegangan pada kedua jenis rangkaian sehingga menumbuhkan sikap kritis dan analitis dalam memecahkan masalah teknis. Next is the teaching and learning activity yang diawali dengan pendahuluan dengan durasi 15 menit yang diawali guru mengucapkan salam pembuka, lalu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu guru mengecek kehadiran siswa satu persatu, lalu mengondisikan siswa dengan suasana menyenangkan agar siswa siap mengikuti pembelajaran. Lalu setelahnya guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan kepada siswa seperti apakah kalian pernah mematikan lampu di kamar kalian? Saat kalian mematikan lampu di kamar, apakah lampu di ruangan tamu juga ikut mati? Lalu siswa berbagi pengalaman sederhana tentang penggunaan listrik di rumah mereka. Lalu setelahnya guru memberikan pertanyaan lanjutan seperti apakah kalian pernah melihat lampu hias di pohon Natal? Jumlah lampunya sangat banyak bukan? Tetapi saat saklarnya dimatikan, apakah hanya satu lampu saja yang mati atau semua lampu Natalnya mati? Siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan berbagai kemungkinan jawaban.
Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini seperti hari ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Lalu, guru menjelaskan mekanisme pembelajaran, yaitu kalian akan bekerja dalam kelompok, melakukan eksperimen, dan mencatat hasil pengamatan. Setelah itu, kita akan diskusi untuk menyimpulkan hasilnya. Lalu, untuk kegiatan siswa, yaitu siswa menyimak dan memahami mekanisme yang akan dijalani selama pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan inti dengan durasi 80 menit. Yang pertama adalah orientation dengan durasi 10 menit. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Lalu, guru menampilkan sebuah permasalahan melalui proyektor dan meminta siswa membaca dan mencermati permasalahan yang diberikan. Lalu, peserta didik menceritakan kembali permasalahan yang diberikan berdasarkan pemahaman mereka. Selanjutnya, problem statement dengan durasi 10 menit. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, lalu setelahnya guru membimbing peserta didik untuk menyusun rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang diberikan. Guru menghimbau untuk rumusan masalah tidak boleh ada yang sama antar kelompok. Nah, untuk rumusan masalah ini itu akan dituliskan oleh peserta didik di LKPD. Rumusan masalah yang mungkin akan disampaikan peserta didik, yang pertama, apa yang terjadi pada lampu lain jika satu lampu pada rangkaian 1 dan rangkaian 2 dilepas atau rusak. Yang kedua, bagaimana perbedaan intensitas cahaya lampu antara rangkaian 1 dan rangkaian 2. Yang ketiga, bagaimana arus listrik mengalir dalam masing-masing rangkaian dan bagaimana hal ini mempengaruhi nyala lampu. Dan yang keempat, jenis rangkaian apakah rangkaian 1 dan rangkaian 2 tersebut rangkaian seri atau paralel. Next is propose a hypothesis dengan durasi 15 menit. Di sini, guru membimbing peserta didik untuk merumuskan hipotesis dari rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Kalian bisa melihat informasi dari internet atau buku ajar untuk membantu kalian menentukan hipotesis. Lalu, siswa berdiskusi dan mencari berbagai sumber bacaan dari internet maupun buku ajar untuk merumuskan hipotesis mereka. Mereka diberi durasi 10-15 menit untuk merumuskan hipotesis yang akan mereka gunakan. Selanjutnya adalah data collection dengan durasi 30 menit. Di sini, guru membagikan alat dan bahan percobaan kepada masing-masing kelompok dan peserta didik menyiapkan alat dan bahan, menyusun rangkaian seri dan paralel menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Lalu, guru memantau kelompok saat percobaan dan memastikan peserta didik mencatat hasil percobaan. Siswa itu mengamati dan mencatat intensitas kecerahan, mengamati nyala lampu jika salah satu lampu rangkaian dilepas. Lalu, guru membimbing siswa menganalisis data, memantau siswa, menyusun tabel perbandingan rangkaian seri dan paralel, dan untuk kegiatan siswa yaitu mengelompokkan data hasil simulasi dan menuliskannya ke tabel analisis. So, next is testing a hypothesis dengan durasi 10 menit. Di sini, guru meminta siswa membandingkan data dengan hipotesis awal. Guru membimbing siswa menyimpulkan apakah hipotesis mereka terbukti atau tidak. Dan peserta didik itu menganalisis data pengamatan, menentukan apakah hasil percobaan mereka sesuai dengan hipotesis. Selanjutnya adalah conclusion dengan durasi 5 menit. Di sini, guru menuntun siswa menyusun kesimpulan dari kegiatan hari ini dengan menekankan bahwa menarik kesimpulan adalah proses mendeskripsikan hasil temuan, dan peserta didik itu menuliskan kesimpulan secara kelompok berdasarkan hasil diskusi dan percobaan. Untuk profil pelajar Pancasila, itu yang tercermin dari proses ini yaitu bernalar kritis dan bergotong royong. Selanjutnya adalah kegiatan penutup dengan durasi 25 menit. Di sini, guru melakukan evaluasi pemahaman peserta didik dengan membagikan lembar soal untuk diselesaikan, dan peserta didik itu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru melalui media yang ditampilkan. Nah, untuk soal evaluasinya dapat dilihat melalui barcode berikut. Selanjutnya, siswa diajak guru untuk mereview kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bentuk refleksi. Nah, peserta didik di sini mengungkapkan tanggapan atau umpan balik terkait aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, sebelum menutup sesi, guru memberikan apresiasi atas partisipasi seluruh siswa dan mengakhiri dengan salam perpisahan. Kelas diakhiri dengan bertepuk tangan bersama dari siswa sebagai bentuk apresiasi serta respon terhadap salam penutup dari guru.
Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen di sini ada 3. Yang pertama yaitu asesmen kognitif, asesmen psikomotor, dan yang terakhir asesmen afektif. Yang pertama, penilaian kognitif yang diambil dari jawaban siswa pada lembar soal evaluasi. Sebagai contoh, pada soal pertama, capaian pembelajaran memahami perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Indikator soalnya menentukan jenis rangkaian, seri atau paralel berdasarkan pengamatan perilaku lampu. Level kognitifnya itu C2, memahami. Bentuk soalnya pilihan ganda dan untuk contoh soalnya bisa dilihat di slide dengan bobot nilai 10. Yang kedua, penilaian psikomotor yang diambil dari keterampilan siswa selama kegiatan praktikum seperti yang dapat dilihat di slide dengan skala penilaian skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 itu perlu bimbingan. Yang ketiga adalah penilaian afektif yang diambil dari sikap siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang pertama yang dinilai adalah sikap tanggung jawab, yang kedua kerjasama, ketiga disiplin, keempat kejujuran, kelima kepedulian terhadap keselamatan dan alat praktik, dan yang terakhir antusiasme dan minat belajar. Untuk skala penilaiannya skor 4 untuk sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 perlu bimbingan. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Untuk kegiatan pengayaannya, yang pertama ada proyek kreatif, yaitu peserta didik diminta untuk merancang dan membangun rangkaian listrik yang lebih kompleks seperti rangkaian dengan lebih dari 3 lampu, menggunakan komponen tambahan seperti resistor, kapasitor, atau sensor. Yang kedua, penelitian mandiri sederhana, yang mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian tentang aplikasi rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam alat elektronik, sistem penerangan, atau teknologi energi terbarukan. Dan yang ketiga, kunjungan lapangan, yaitu mengadakan kunjungan ke laboratorium atau industri yang menggunakan rangkaian listrik untuk memberikan wawasan praktis tentang penerapan teori yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah kegiatan remedial. Yang pertama, perancangan remedial. Siswa yang telah dipilih dengan penilaian yang kurang akan diberikan tahapan lanjutan. Metode yang akan dikerjakan adalah simulasi materi rangkaian seri dan paralel dengan virtual. Yang kedua, pelaksanaan remedial. Siswa melaksanakan remedial dengan Tinkercad untuk memaksimalkan proses pembelajaran berbasis simulasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut, yaitu membandingkan hasil siswa dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, bahan bacaan. Di sini ada beberapa bahan bacaan yang telah saya cantumkan yang dapat digunakan untuk guru maupun siswa. Untuk melihat lebih jelas bagaimana penerapannya di kelas, kalian bisa melihat skenario pembelajaran pada link berikut. So that's what I can tell you. I hope it can be useful. See you in the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.